Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita akan kembali mengaji kitab Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asharah karangan Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Zuhaili rahimahullah. Di halaman 24 beliau membahas tentang taslimul mabi' wassaman atau serah terima barang maupun uang. Kenapa ini perlu dibicarakan? Karena ketika barang atau uang telah diserahkan dan telah diterima, maka jual beli dianggap selesai. Lalu tanggung jawab akan berpindah dari yang semula misalnya barang ada pada tanggung jawab penjual, dia akan berpindah kepada tanggung jawabnya pembeli. Begitupun sebaliknya, uang dari pembeli kepada penjual. Pembahasan ini menjadi penting karena ternyata dalam fikih muamalah juga pembahasan mengenai taslimul mabi' wassaman atau serah terima barang maupun uang itu ternyata juga tergantung barangnya dan tergantung adat istiadat dan tradisi masyarakat. Tetapi tetap penting untuk memastikan kapan sesuatu itu sudah dianggap diserahkan dan diterima oleh yang membeli atau menjual. Misalnya dalam mazhab Abu Hanifah itu ada penjelasan yang lebih detail bahwa dalam konteks jual beli biasa antara barang dan uang, maka yang pertama kali harus menyerahkan adalah uang terlebih dahulu. Kenapa? Karena uang itu termasuk dalam ad-dain atau barang yang ditangguhkan yang nilainya itu mirip dengan hutang. Dalam suatu hadis disebutkan ad-dainu maqdiyun, bahwa uang harus diserahkan terlebih dahulu, hutang harus segera dituangkan. Mungkin dalam istilah sekarang, uang itu mengalami fluktuasi inflasi, sehingga kalau tidak segera dibayarkan segera, maka khawatirnya pada hari-hari berikutnya akan terjadi inflasi naik maupun turun. Lalu terjadi konflik di antara penjual dan pembeli. Karena itu, menurut Abu Hanifah, uang harus diserahkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya inflasi lalu konflik atau kerugian salah satu dari kedua belah pihak. Lalu kemudian si penjual memberikan barangnya ketika diminta oleh si pembeli. Dari mazhab-mazhab lain kelihatannya bisa sama saja, karena yang penting keduanya adalah betul-betul menyerahkan dan menerima. Taslimul mabi'i wassaman. Adapun untuk tukar-menukar uang, artinya berarti antara dain sama dain atau antara sesuatu yang nilainya itu tidak ada pada dirinya, yaitu seperti uang yang dianggap sebagai dain. Kalau kita menukar uang sama uang, maka dalam bahasa fikih muamalah kedua-duanya harus diserahkan secara sama-sama. Tidak boleh yang satu menunggu dari yang lain. Jadi pada saat itu juga tidak perlu menunggu jam apalagi hari. Tentu saja kalau konteksnya adalah sedang dihitung ketika kita pergi ke money changer, maka waktu untuk menghitung dan untuk mengambil itu masih dianggap sebagai satu waktu. Tetapi tidak menunggu jam-jam berikutnya atau hari-hari berikutnya, karena bay'u dainin bidainin harus kontan, harus segera saat itu juga. Dan dalam mazhab Abu Hanifah juga ternyata jual beli barang dengan barang atau dikenal dengan barter juga taslimnya atau penyerahan dan penerimanya harus bersama-sama. Jadi misalnya menjual buku dengan jam tangan. Kakitabin bisa'atin, menjual buku dengan atau menukar buku dengan jam tangan. Itu harus dua-duanya ada, hadir dan diserahkan bersama-sama, tidak bisa ada salah satu yang menunggu, karena bisa jadi tidak tahu nilai atau berbeda nilainya ketika lalu diberikan jam tangan tidak seperti yang dipikirkan pada saat akad atau jual beli. Itu kira-kira, tetapi dalam mazhab Syafi'iyah katanya bahwa jual beli apapun, baik barang dengan barang atau barang dengan uang atau uang dengan uang, keduanya harus diserahkan secara sama-sama, tidak ada salah satu lebih utama untuk menyerahkan dan menerima. Berikutnya tentang
apa itu akad lazim dan ghairu al-lazim? Dalam fikih muamalah mengenal istilah akad lazim, akad yang tidak ada lagi ikatan kemungkinan terjadinya modifikasi atau opsi lain. Jadi selesai, sudah serah terima, dan sudah dianggap final dan berlaku, di mana si pembeli membawa barang yang dibelinya, penjual membawa uang dari tukarannya. Nah, pembahasan tentang jual beli atau tukar menukar lazim ghairu lazim ini karena dalam fikih mengenal konsep khiyar atau opsi. Ketika akad sudah selesai, lalu salah satu pihak masih punya opsi atau pilihan untuk membatalkan. Kebiasaan kita bisa jadi jarang terjadi, ada jual beli yang masih mungkin dibatalkan. Nah, opsi khiyar adalah opsi kemungkinan untuk dibatalkan. Tentu saja berbeda satu barang dengan barang yang lain. Jual beli bakso setelah dilayani, dimasukkan di dalam mangkok, mungkin nggak bisa dibatalkan karena akan rugi si penjual. Tetapi jual beli rumah, jual beli mobil, jual beli sepatu, jual beli baju, apakah mungkin ada opsi sekalipun sudah transaksi, sudah diserahkan uangnya, sudah diterima barangnya, masih mungkin nggak si pembeli membatalkan atau si penjual membatalkan? Nah, kemungkinan atau opsi untuk batal dan tidak transaksi ini disebut dengan khiyar. Nah, jual beli yang masih ada khiyarnya itu jual beli yang belum lazim, belum final, belum selesai, karena masih tergantung pada kemungkinan opsi. Apa saja khiyar-khiyar yang dibahas dalam fikih muamalah? Syekh Wahb Az-Zuhaili di halaman 26 menyebutkan bahwa al-khiyaratu sab'atu asyar khiyaran, bahwa khiyar itu atau opsi untuk membatalkan dan meneruskan itu ada 17 macam. Tetapi wa ahammu hadhil khiyarat, tetapi yang paling penting dan yang sering dibahas adalah cuma 3. Salah satun masyhurah wa hiya khiyarul syarat wa khiyarul aib wa khiyarul ru'yah. Jadi khiyar yang terkenal yang sering dibahas itu 3, khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar ru'yah. Khiyar syarat adalah khiyar yang terjadi melalui kesepakatan dua belah pihak. Pihak pertama dan pihak kedua, penjual dan pembeli. Atau dalam akad-akad lain, ya pertama dan kedua. Biasanya kalau dalam jual beli tradisional, sebagaimana dibahas dalam fikih muamalah, itu tidak lebih dari 3 hari. Karena dulu jual beli hanya berupa mungkin kebun, binatang, ternak, atau baju, sepatu, dan lain-lain. Jadi pembeli bisa bilang, bolehkah kita sepakat dengan adanya khiyar? Atau mungkin penjual yang menawarkan bahwa kita bisa memiliki khiyar selama 3 hari, 1 hari, atau 2 hari, atau berapa jam, tergantung kesepakatan. Tentu saja biasanya tergantung kepada bentuk-bentuk barang yang diperjualbelikan. Pada masa Nabi ada seorang sahabat yang bernama Habban bin Minqadh, di mana dalam setiap jual beli dia selalu memperoleh barang yang tidak baik atau tidak berkualitas atau tidak sesuai dengan harganya. Ketika kemudian keluarganya mengadu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menyarankan untuk disepakati khiyar khusus untuk sahabat Habban bin Minqadh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Habban bin Minqadh ini, idza bay'ata faqul, apabila Anda melakukan transaksi jual beli maka katakan atau mintalah, la khilabata waliyal khiyaru salasata ayyamin, tidak ada tipuan, saya ingin dapat khiyar selama 3 hari. Saya jarang melihat adanya opsi khiyar ini dalam transaksi-transaksi kita jual beli biasa di pasar-pasar tradisional misalnya, apalagi di supermarket. Tetapi untuk transaksi besar misalnya asuransi, biasanya ada pernyataan dari pihak perusahaan bahwa ketika sudah diterbitkan kontrak polis itu, begitupun uang kita juga sudah diambil,
masih ada pernyataan bahwa kita boleh membatalkan polis itu setelah kita membaca kembali dan ada hal-hal yang tidak berkenan. Nah, selama waktu itu yang telah disebutkan dalam kesepakatan, maka seorang nasabah bisa membatalkannya. Tapi untuk jual beli biasa, saya belum pernah menemukan ada transaksi yang ketika sudah bayar si pembeli dan penjual sudah memberikan barang, lalu dia masih punya opsi untuk membatalkannya ketika sudah pulang sampai rumah. Dan ini ternyata opsi khiyar ini justru ada dan terjadi di mall-mall di Amerika. Tapi di Indonesia saya belum melihat. Dan khiyar itu bukan garansi ya, karena garansi itu dibalikan ketika ada rusak. Dan terkadang dibalikannya itu juga bukan untuk dikembalikan uang, tapi lebih kepada diganti yang lebih baik. Nah, garansi dengan kerusakan mungkin agak mirip dengan konsep khiyarul aib, yaitu khiyar yang kedua, bahwa apabila salah satu dari dua pihak yang bertransaksi melakukan transaksi jual beli atau transaksi yang lain, kemudian satu pihak menemukan apa yang dia terima dari pihak lain itu ada cacat, maka tentu saja pihak yang menemukan cacat tersebut punya hak untuk membatalkan secara keseluruhan akad tersebut dan meminta yang dimilikinya, uang atau barang, dikembalikan. Kalau barang misalnya cacat, atau kalau uangnya cacat, misalnya uang palsu atau uang sobek dan lain-lain. Nah, dalam hal ini maka pihak yang merasa dirugikan atau merasa menemukan cacat di barangnya, dia berhak untuk mengembalikan. Nah, ini namanya khiyarul aib, dikembalikan dan atau dibatalkan semuanya. Tentu saja cacat ini ada yang cacatnya adalah penuh atau hampir semuanya. Jadi bukan cacat yang kecil-kecilan. Begitupun ada cacat yang justru disengaja dilakukan oleh pihak ya penjual biasanya. Tetapi ada yang tidak disengaja. Maka dalam keadaan apapun tetap saja khiyar itu berlaku, baik disengaja maupun tidak disengaja. Begitupun cacat yang bisa jadi timbul karena kekurang hati-hatian salah satu pihak. Jadi tidak dimaksud untuk ditipu, tetapi memang salah satu pihak kurang hati-hati. Lalu yang ketiga adalah khiyarur ru'yah, yaitu khiyar atau opsi membatalkan jual beli atau transaksi ketika pada saat transaksi barangnya itu tidak ada atau tidak dilihat. Lalu kemudian setelah barangnya dilihat, maka dia punya opsi untuk membatalkan. Mungkin kalau ada sekarang adalah dalam konteks jual beli daring itu. Kan ketika dia membeli, dia nggak lihat barangnya, yang ada adalah gambar, tidak persis barangnya. Maka ketika barangnya sampai, seharusnya kalau menggunakan fikih muamalah, maka si pembeli masih punya hak untuk membatalkan. Misalnya bisa dengan mengirimkan kembali dan ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli, tentu saja. Tetapi saya tidak tahu apakah terjadi di salah satu outlet jual beli online. Ada lagi yang keempat, khiyar yang disebut dengan khiyarul majlis, yaitu khiyar yang diberikan kesempatan opsi itu kepada penjual dan pembeli ketika mereka masih dalam satu majelis, masih dalam satu tempat, atau masih dalam satu pembicaraan yang sama. Ada yang bilang tempat, ada yang bilang pembicaraan. Misalnya masih, walaupun sudah diberikan uang dan barangnya, tapi dia masih bercerita tentang barang itu atau bercerita tentang uang itu, belum berbicara kepada hal yang lain. Sehingga ketika masih dalam pembicaraan, maka dianggap sebagai masih dalam majelis, maka berhak atas khiyar. Nah, ini definisi khiyar majelis menurut mazhab Abu Hanifah. Tetapi menurut mazhab lain, bahwa satu majelis itu artinya adalah
ketika masih dalam satu tempat, belum berpisah, belum pergi ke tempat lain. Jadi ini definisi soal khiyar majelis tentu saja. Lalu apa yang dimaksud dengan tempat tentu saja dikembalikan kepada adat atau tradisi. Apa yang disebut dengan pisah tempat itu. Apakah pisah kursinya, atau pisah ruangan, atau pisah gedung. Kan bisa berbeda dari satu tradisi, adat, dan mungkin barang atau konteks transaksi itu sendiri. Khiyar majlis ini disandarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, aw yaqulu ahadihima li sahibihi ikhtar, bahwa seorang yang melakukan transaksi jual beli itu memiliki hak khiyar sebelum kedua belah pihak berpisah. Ini adalah salah satu terobosan dalam fikih muamalah yang diberikan tentu saja untuk mengantisipasi terjadinya penipuan atau ketidaksukaan pada barang yang dibeli karena baru dilihat, atau karena ada cacat, atau karena hal-hal lain yang akan menimbulkan konflik di antara penjual dan pembeli. Karena itu, untuk meminimalisir penipuan dan konflik ini, diberikanlah opsi khiyar atau pilihan untuk membatalkan akad. Nah, saya berharap mungkin di transaksi-transaksi kita, terutama yang online, itu disediakan opsi untuk membatalkan jika barang yang datang atau yang dibelinya itu tidak seperti yang dia pikirkan, tentu saja. Pembahasan yang berikutnya adalah terusan dari pembahasan tentang taslimul mabi'i was saman. Jadi kita tahu dalam fikih muamalah, transaksi jual beli itu memerlukan atau membicarakan tentang serah terima barang dan uang. Kenapa ini perlu? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Karena domanul bai'i itu, atau tanggung jawab domanul mabi'i, domanu halakil mabi'i, tanggung jawab rusaknya barang yang dijual itu tanggung jawab siapa? Apakah bai' atau mushtari? Mungkin kita baca dulu sebagian ya. Domanu halakil mabi'i kulluhu aw ba'duhu yattabi'u wujuda al-milki wal hiyazah wa sahibil jinayah. Jadi yang inti dari tanggung jawab terhadap kerusakan barang itu, baik seluruh maupun sebagian, itu tergantung siapa yang memiliki, siapa yang menguasai, dan siapa yang melakukan tindak perusakan tersebut. Faidha halakal mabi'u qabla al-qabdi bi'afatin samawiyah, apabila barang itu rusak sebelum diserahkan dan diterima oleh pembeli, rusaknya bi'afatin samawiyah karena hal-hal yang bersifat natural atau alam, misalnya adalah so'iqah, ada petir, matar karena hujan, atau harin syadid, atau panas yang kebangetan, yang berlebihan, bardin syadid, begitupun dingin yang berlebihan, au bi fi'lil mabi'i nafsihi, atau karena barangnya itu sendiri yang merusak dirinya, kahayawanin jarraha nafsahu, misalnya hewan yang dijualnya itu dia membenturkan dirinya ke tembok, au bi fi'lil bai'i, atau rusaknya itu karena dilakukan oleh si penjual itu sendiri, infasakho al-aqdu, infasakho aqdul bai' wa tahammal al-bai'u tabi'atal halak. Nah, dalam kondisi ini, baik karena alam, karena hewan itu sendiri atau barang itu sendiri, karena dirusak oleh penjual, maka tentu saja jual belinya menjadi rusak, dan seluruh tidak terjadi, dan seluruh akibat dari kerusakan ini menjadi tanggung jawab penjual.
Wa amma idza halaka bi fi'lil mushtari fala yanfasikhu al-bai'u. Apabila rusaknya itu diakibatkan oleh tindakan yang sengaja oleh oleh pembeli, maka jual beli tidak rusak. Kenapa? Jual beli tetap terjadi, wa yatahammalu huwa ad-dhaman, dan si pembeli harus menanggung kerusakan tersebut, wa alaihi as-samanu, dan dia tetap harus bayar dari harga barang tersebut. Wa amma idza halaka bi fi'lin ajnabiyyin, apabila rusaknya karena tindakan orang lain, bukan penjual bukan pembeli, fayakunu al-mushtari bil khiyar, maka si pembeli punya pilihan. Insya'a fasakha al-bai'a, kalau dia mau, dia gugurkan, dia batalkan jual belinya. Wa insya'a amdahu wa dafa'a as-saman, atau kalau dia mau, dia teruskan jual belinya dan dia bayar harganya. Wa talabal ajnabiyya bid-dhaman, lalu dia tuntut si orang ketiga ini untuk bertanggung jawab, menanggung kerusakannya. Fa in halakal mabi'u ba'dal qabdi. Nah, ini tadi penjelasan tadi ketika rusaknya itu sebelum diserah terimakan dari penjual kepada pembeli. Adapun ketika kerusakannya itu setelah diserahkan dari penjual kepada pembeli, fayakunu halakuhu 'ala dhamanil mushtari, maka tanggung jawabnya kepada si pembeli itu sendiri. Ayyan kana sababul halak, apapun sebab dari kerusakan tersebut. Nah, karena itu tanggung jawab menjadi penting, dan seperti yang saya bilang sebelumnya, taslimul mabi' atau penyerahan barang menjadi penting, karena kalau sudah diserahkan dan diterima, maka seluruh tanggung jawab kerusakan ada di tangan pembeli, baik dirusak oleh alam, dirusak sendiri oleh oleh barang itu sendiri, maupun dirusak oleh pihak yang ketiga. Begitupun kalau yang merusak adalah si penjual itu sendiri, maka si penjual tinggal dituntut untuk menanggung kerusakan tersebut. Wa fil jumlati yakunu dhamanul mabi'i al-bai'i ma dama al-mabi'u fi yadihi. Fa idza qabada al-mushtari al-mabi'a kana dhamanuhu alaihi li'annahu qabadahu ala sabilil milki. Jadi secara umum kesimpulannya adalah bahwa tanggung jawab barang itu ada pada penjual jika belum diserahkan, dan ada pada pembeli jika sudah diserahkan. Wa amma halakus samani qabla qabdi, adapun rusaknya harta atau uang, maka kalau sebelum diserahkan, maka tentu saja menjadi tanggung jawabnya si pembeli. Wa yutalabu bi taqdimi mithlihi in kana syai'an misliyan, dan karena tanggung jawabnya adalah ada pada tangan pembeli, maka si pembeli tinggal diminta untuk membayar senilai harga yang telah disepakati itu. Walayan fasikhu al-aqdu, dan tidak perlu akad dibatalkan, karena tinggal dicari uang yang atau harga yang sesuai dengan kesepakatan. Kenapa tidak perlu dibatalkan? Karena tinggal diserahkan saja dengan dicari harga yang atau nilai uang yang sama. Fa in lam yakun lahu mithlun fil hali bi an inqata'a wujuduhu an tawafuri bi aidin nasi fa in fasikhu al-aqdu, kecuali jika harga tukarnya itu dengan barang-barang yang sudah tidak ada di tangan orang-orang. Misalnya jual beli dengan uang lama, nah uangnya sudah nggak ada, walaupun nilainya mungkin sama, tapi sudah nggak ketemu, maka bisa dibatalkan akad tersebut. Saya akhiri ngaji muamalah yang kedua ini, dan dengan doa seperti biasa untuk sahibul kitab al-muallif al-marhum Wahbah Zuhaili. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.